Selamat malam buat kawan-kawan, kawan-kawan mahasiswa ataupun pemuda. Sebentar kita mulai acara diskusi kita. Jadi untuk abang-abang yang kami undang untuk jadi narasumber, bang, kami undang untuk hadir di sini, bang. Tapi buat kawan-kawan, kalau masih ada kawan terdekat di sini diundang ya, biar ramai kita. Oh, boleh, bang. Jadi untuk memulai, aku sapa dulu lah buat kawan-kawan ya. Selamat malam buat kawan-kawan. Jadi karena di sini kebanyakan pemuda-pemuda, aku mau sambung lah salam perjuangan-perjuangan kita pemuda-pemuda ini. Tapi dari adat dulu ya. Horas. Ah, lemah sekali suara. Horas. Merdeka. Jadi begini kawan-kawan, sesuai dengan yang kita bagikan di media sosial untuk acara diskusi kita malam ini sambil ngopi-ngopi ya kan. Di situ kan udah bisa kawan-kawan lihat. Mungkin banyak dari kawan-kawan belum tahu itu ya masalah moratorium dari atau nasib rancangan undang-undang Protap ini. Jadi di sini ada orang abang-abang ini yang kita undang sebagai narasumber yang memang sebagai orang-orang abang inilah dulu yang pernah memperjuangkan. Ada dari 69 orang dulu ya bang, yang di 69 orang yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi perjuangannya di kantor DPRD Sumut. Jadi untuk diskusi malam ini aku harap buat kawan-kawan sedikit pun aktif, jangan udah sedikit nggak aktif, produktif juga ya. Jangan nanti udah 5 orang kita, itu pun nggak ada hasil gitu, nggak ada yang kita dapat, kecewa nanti kita malam ini. Jadi untuk memulai diskusi kita ini langsunglah kepada abang narasumber. Untuk yang pertama sama abang siapa ini bang? Ayo bang. Ya, terima kasih untuk moderator. Sebenarnya agak sungkan sih jadi narasumber. Yang pertama perkenalkan, saya Marnes Yatri, kuliah di UNED tahun 2007. Sekarang jadi muda, kemudian bedanya saya sudah berkeluarga. Kalau cerita tentang moratorium dan rancangan undang-undang Provinsi Tapanuli, aku pikir banyak yang harus ditelisik sebenarnya. Misalnya, kenapa negara, katakanlah stakeholder yang berkepentingan menyatakan harus moratorium? Banyak mungkin. Negara tidak mau kecolongan misalnya bahwa daerah otonomi baru jadi beban. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ya kepentingan stakeholder itu. Misalnya anggota dewannya yang katakan daerah otonomi baru, karena itu bukan kepentingan dia. Atau yang ketiga, jangan-jangan yang bawah ini yang konflik horizontal, yang main terus. Ada satu yang pengen otonom, ada yang satu pengen jangan. Mungkin dibuat jadi acuan untuk moratorium. Nah, akhir-akhir ini ada titik-titik yang menyatakan moratorium akan dicabut. Kenapa Provinsi Tapanuli saat ini sangat seksi? Karena memang dari awal gila-gilaan misalnya bagaimana sebuah perjuangan otonomi baru dikemas sedemikian rupa dan berefek sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Banyak sebenarnya
gak usah bahasanya korban. Banyak sebenarnya konsekuensi yang diterima oleh Tapanuli, khususnya orang-orang ya, yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan, tapi dia harus menerima konsekuensi itu. Gitu. Nah, perdebatan sebenarnya ini kilas pengalaman lah ini, dan banyak diskusi-diskusi dengan teman-teman yang lain. Kalau zamanku sih misalnya walaupun masih muda, berkelompok diskusi, perdebatan tentang protap ini adalah perdebatan kepentingan. Nah, teman-teman yang 69 katakan ditahan itu adalah korban dari sebuah kepentingan. Nah, kalau balik ditanya, salahkah dia yang menerima konsekuensi memperjuangkan otonomi baru? Nah itu mungkin ada tarik menarik. Misalnya banyak perdebatan kenapa protap katakan susah itu jadi. Karena rencananya ya ibu kotanya si Borong-Borong. Si Borong-Borong dikerucutkan lagi kan. Ada seseorang yang sudah menguasai itu. Nah gitu. Sehingga si Bolga atau Tapanuli Tengah agak enggan. Nah kalau dibalik lagi ditanya, kalau di Sibolga dibuat ibu kota mampu nggak? Dari segi teritorial, dari segi potensi, kupikir tidak. Kenapa tidak? Sibolga itu hanya kecil dan daratannya kecil, dan itu harus ada pelabuhan di situ, akan memakan banyak ini. Banyak. Nah itu maksudku perdebatannya jangan bicara ya kepentingan. Karena apapun ceritanya, hal yang semua diperjuangkan adalah berangkat dari kepentingan. Walaupun kadang kepentingannya itu kecil. Baru ada lagi begini, cerita tentang protap. Protap ini kan gagah-gagahan untuk seseorang. Oke, bisa kita terima gagahan seseorang. Tapi ingatlah, semua perjuangan, apalagi tentang daerah otonom, ya memang harus melahirkan penguasa. Nggak akan ada di situ nggak berkuasa, pasti. Tapi kupikir di mana posisi kita? Posisi kita adalah sebagai ya penyeimbang. Kalau itu salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Nah, kenapa aku pada akhirnya memilih untuk itu berjuang Provinsi Tapanuli? Karena aku pikir ini masalah ke depan adalah tentang pembangunan. Baik SDM dan SDA. Ini sedikit pengalaman, saya pernah juga kuliah, tapi nggak tamat, di USU, fisika. Rupanya sumber daya alam Tapanuli itu luar biasa. Ada daerah Pangaribuan sana bang, kan itu ada masih hutan dan bukit-bukit batu-batu itu. Nah di dalamnya itu ada sumber daya alam yang mirip seperti Newmont katanya. Dan itu yang bilang adalah profesor peneliti dari LIPI yang berkoordinasi dengan USU. Ada. Mungkin yang pertama mungkin sumber daya alam kalau di Tapanuli udah dikelola lah, itu ada panas bumi. Nah, itu kan luar biasa itu. Atau kalau bersepakat kian sampai ke perbatasan Sumatera Barat, nah Madinah juga punya sumber daya yang luar biasa seperti itu. Kalau itu pergeserannya kemarin, kenapa negara tidak mengeksploitasi itu? Rupanya Indonesia belum mampu mengeksplorasi. Biaya operasional untuk pengeksplorasian sumber daya alam lebih besar dari hasilnya. Karena kalau Indonesia bekerjasama dengan luar, dia adalah recovery pembayarannya. Recovery dengan hasil yang ada. Artinya ada penjajahan di situ.
Nah dengan seperti itu harus sadar bahwa ketika ada daerah otonom yang katakanlah sekarang banyak peneliti apa yang terakhir bahwa daerah otonom itu cenderung tidak berhasil katanya. Tapi sadar tidak sadar ketika dia daerah otonom akan lebih cepat itu berkembang. Terbukti misalnya, contoh kasus, Jokowi periode pertama ada nawacita, yang nomor 3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Lahirlah dana desa, walaupun itu sudah digodok lebih lama. Kalau tak ada dana desa itu, nggak akan ada rabat beton di antara dusun. Sampai jungkir balik pun kita. Nah itu. Walaupun akan ada raja-raja kecil di situ yang melakukan tindakan koruptor. Tapi efeknya itu lebih cepat. Nah posisi kita di mana? Itu tadi. Kita katakan salah, kalau itu salah, benar kalau itu benar. Oke lah, balik cerita tentang Provinsi Tapanuli. Karena ini judulnya Provinsi Tapanuli. Cerita Provinsi Tapanuli ini sebenarnya kan udah lama. Bahkan kalau kawan-kawan di sini pernah mendengar lagu tentang Provinsi Tapanuli itu, kupikir aku pun belum lahir udah ada lagu itu kan bang. Yang ada Provinsi Tapanuli. Nah itu udah lama, artinya nilai itu sudah lama. Yang diperjuangkan, sadar atau tidak sadar. Nah perkara kita orang Tapanuli ini bukan bicara mendiskreditkan ya, bukan mau bicara ras juga aku enggak. Tapi ini fakta. Orang Tapanuli itu yang susah. Namanya raja. Enggak akan ada raja di atas raja. Sehingga menyatukan sesuatu sangat susah. Ya, itu fakta.